Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Hari ini terbaru nih guys dari Jurgen Klopp yang dikabarkan mau mendapat Arthur Melo karena kecewa dengan performanya. Sementara itu ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Kylian Mbappe. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Masuk ke berita pertama nih, walaupun sudah mengalami kemajuan, Karim Benzema masih diragukan tampil pada laga Derby Madrid. Di kabar Spanyol masih ada nih Luis Enrique yang merilis skuad yang akan berlaga di Liga Negara nanti. Karim Benzema sudah absen membela Real Madrid di 2 laga terakhir termasuk di Liga Champions. Alasannya karena Benzema masih harus dirawat untuk pemulihan cedera lututnya. Dia pun diprediksi masih belum bisa tampil saat Real Madrid menghadapi rival sekotanya yakni Atletico Madrid. Sebelumnya sang pelatih yakni Carlo Ancelotti berniat untuk memainkan Benzema. Namun Ancelotti menilai Benzema masih harus beristirahat sampai akhir September mendatang. Artinya dia pun berpotensi absen membela timnas Prancis di Liga Negara nanti. Jurgen Klopp mengaku belum puas dengan rekrutan Liverpool di musim panas kemarin. Oleh sebab itu pelatih Jerman ini menyusun rencana untuk merekrut pemain baru di musim dingin nanti. Menurut laporan Daily Mail, Klopp tertarik merekrut gelandang muda Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Laporan itu mengklaim kalau Liverpool jadi klub terdepan dalam perburuannya. Akan tetapi skuad The Reds harus bersaing dengan sejumlah klub lainnya yang juga berminat memakai jasa Bellingham. Salah satunya ada raksasa La Liga yakni Real Madrid. Tim nasional Spanyol merilis skuad yang akan berlaga di Liga Negara tanggal 22 mendatang. Di sektor penjaga gawang ada Unai Simon, David Raya, dan Robert Sanchez. Berikutnya di lini belakang ada Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta sampai Jordi Alba. Lanjut di lini tengah ada Sergio Busquets, Rodri, Pedri sampai Pablo Gavi. Terakhir di penyerangan ada Alvaro Morata, Ferran Torres, dan Yeremy Pino. Menariknya sang pelatih Luis Enrique yang memanggil David De Gea yang tampil bagus di Manchester United. Vinicius Junior diminta untuk menghentikan selebrasi joget sambanya karena dinilai nggak menghormati lawan. Bertolak ke Inggris guys, ada Paul Scholes yang menjilat ludah sendiri dengan memuji Casemiro. Vinicius Junior kerap melakukan selebrasi joget seusai mencetak gol. Sayangnya hal ini mendapat penentangan dari Presiden Asosiasi Agen Spanyol yakni Pedro Bravo. Pedro menyebut kalau Vinicius harus menghentikan selebrasinya untuk bisa menghormati lawan. Dia juga meminta Vinicius untuk pergi ke Sambadrome Brasil agar bisa berjoget puas. Mirisnya Pedro juga menyamakan selebrasi Vinicius itu dengan seekor monyet. Hasilnya banyak pemain top yang memberikan dukungannya di sosial media. Di sisi lain pemain Atletico Madrid yakni Koke juga mengingatkan terkait selebrasi Vinicius. Dia mengatakan kalau Vinicius akan mendapatkan masalah besar kalau nggak menghentikan selebrasinya. Gareth Southgate mengumumkan nama-nama pemain timnas Inggris yang akan bertanding untuk laga internasional menghadapi Italia dan Jerman di akhir bulan ini. Sayangnya Southgate nggak memanggil Jadon Sancho yang sedang gacor-gacornya di Manchester United. Penyerang asal Inggris itu pun mengaku kecewa dengan keputusan Southgate. Walaupun begitu, Sancho akan tetap fokus melakukan yang terbaik. Sebab mantan pemain Borussia Dortmund ini ingin bermain pada ajang Piala Dunia Qatar mendatang. Di musim panas ini, Casemiro memutuskan bergabung ke Manchester United. Tetapi sayang pemain asal Brasil itu masih kesulitan beradaptasi di skuad setan merah. Legenda Manchester United yakni Paul Scholes pun sempat meragukan kualitas sang gelandang. Namun Scholes seperti menjilat ludahnya sendiri dan kini memuji penampilan Casemiro. Scholes mengakui kalau Casemiro punya kemampuan umpan yang cukup baik. Dia juga menyebut kalau Casemiro akan jadi gelandang krusial yang menyamakannya dengan Toni Kroos. Arthur Melo yang baru bergabung ke Liverpool justru mau didepak karena Jurgen Klopp gak puas dengan performanya. Bicara soal depaknya, ada AC Milan juga berencana mendepak Divock Origi di Januari nanti. Liverpool meminjam Arthur Melo dari Juventus dengan biaya sebesar 4,5 juta euro. Sayangnya penampilan Melo di skuad The Reds membuat Jurgen Klopp merasa kecewa. Klopp merasa Melo nggak cocok dengan gaya permainan yang dia terapkan. Akibatnya Klopp dikabarkan muak dan ingin mengembalikan Melo ke Juventus. Pelatih Jerman ini enggan mempermanenkan sang penyerang di akhir masa peminjaman. Sejauh ini Klopp baru memainkan Melo sebanyak 1 pertandingan saja di laga kontra Napoli. AC Milan dikabarkan akan melepas Divock Origi pada jendela transfer musim dingin mendatang. Sebab Stefano Pioli mengaku kecewa dengan performa sang penyerang. Origi dinilai kurang berkontribusi karena sering mengalami cedera dan menjadi penghias bangku cadangan saja. Sejauh ini Origi sendiri baru dimainkan sebanyak 3 laga di Serie A. Kabarnya Rossoneri sudah mempersiapkan 2 nama pengganti. Mulai dari striker LASC Lille yakni Jonathan David sampai striker RB Salzburg yakni Noah Okafor.
Nama Mario Götze dan Mats Hummels memang gak masuk ke dalam skuad timnas Jerman di ajang Liga Negara. Namun kedua pemain itu berpeluang dipanggil ke ajang Piala Dunia nanti. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Jerman itu sendiri yakni Hansi Flick. Flick sangat menyukai gaya permainan keduanya, tetapi dia meminta mereka untuk memperbaiki performanya tersebut. Untuk bisa menembus skuad utama Jerman, mereka harus bersaing dengan sejumlah pemain, mulai dari Jonathan Tah, Lukas Klosterman, sampai Karim Adeyemi. Next, menurut laporan LA Equipe, Manchester United tertarik merekrut Kylian Mbappe di tahun 2024. Sementara itu dari rival Mbappe nih, yakni Erling Haaland yang menjadi pemain terbaik Premier League di bulan Agustus lalu. Kylian Mbappe dikabarkan masuk ke dalam rencana transfer Manchester United. Setan Merah berniat memboyong Mbappe di tahun 2024 saat kontraknya tinggal menyisakan 1 tahun. Menurut laporan LA Equipe, Setan Merah memang sedang butuh mesin gol baru. Maka dari itu, Mbappe dinilai bakal jadi rekrutan sempurna dan bisa sekaligus menjadi ikon baru The Red Devil. Apalagi Setan Merah sendiri bisa merekrut Mbappe secara gratis. Walaupun begitu, mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang saat ini masih tertarik untuk mendatangkannya. Jules Koundé bergabung ke Barcelona pada bursa transfer musim panas kemarin. Sebelum merapat ke Camp Nou, dia mengaku sempat menolak tawaran Manchester City di tahun 2019 lalu. Koundé bilang kalau Pep Guardiola memintanya bergabung karena dinilai cocok dengan gaya permainan The Citizens. Namun saat itu dia lebih memilih bertahan di Sevilla. Saat itu Manchester City mendatangkan Aymeric Laporte serta mempromosikan Eric Garcia ke tim utama. Keduanya pun menjadi pelapis Vincent Kompany dan John Stones. Erling Haaland terpilih menjadi pemain terbaik Premier League di bulan Agustus lalu. Haaland meraih penghargaan tersebut setelah capaian luar biasa di bulan pertamanya bersama Manchester City. Terbukti Haaland tampil gacor dan sukses membukukan 10 gol dari 6 laga yang dimainkan. Torehan luar biasa ini membuat Haaland memecahkan rekor yang dipegang Mick Quinn dan Sergio Aguero, yakni mencetak 9 gol dalam 8 pertandingan di Liga Premier. Sementara Haaland cuma membutuhkan 5 laga saja untuk mencetak 9 golnya di Premier League. Nottingham Forest menelan kekalahan pada pekan ke-7 Premier League. Bertanding di hadapan publik City Ground, skuad Foresters takluk atas Fulham dengan skor tipis 2-3. Nottingham sejatinya unggul lebih dulu lewat Taiwo Awoniyi di menit ke-11. Sayangnya di babak kedua mereka di comeback setelah Fulham mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dicetak oleh Tosin Adarabioyo, Joao Palhinha, dan Harrison Reed. Sementara Nottingham sempat memperkecil kedudukan lewat Lewis O'Brien di menit ke-77. Emmanuel Petit meminta Erik ten Hag untuk memberikan ban kapten kepada Christian Eriksen. Masih di klub Inggris guys, ada Norwich City nih yang meraih banyak cuan walaupun sudah terdegradasi. Harry Maguire masih dipercaya untuk menjadi kapten Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Sayang performa Maguire dianggap buruk dan sering mendapat kritikan. Terbukti setiap Maguire tampil sebagai starter Setan Merah selalu gagal meraih poin sempurna. Mantan pemain Arsenal yakni Emmanuel Petit menyerahkan pencopot ban kapten Maguire. Menurut Petit, Christian Eriksen dinilai cocok karena punya karakter yang kuat. Sebelumnya ten Hag menyarankan Rafael Varane, namun Petit menilai kalau Varane nggak cocok karena pemalu. Striker veteran asal Swedia yakni Zlatan Ibrahimovic merilis kabar yang cukup mengejutkan. Bomber AC Milan ini menyebut kalau dia akan gantung sepatu dengan satu syarat. Ibrahimovic baru akan pensiun seandainya ada pemain muda yang lebih kuat dari dirinya. Sementara itu Ibrahimovic harus absen dalam beberapa waktu karena cedera. Di sisi lain Ibrahimovic yang sudah menginjak usia 40 tahun masih berusaha untuk tetap merumput dan mengaku nggak sabar. Paul Pogba mengalami cedera lutut pada sesi pramusim bersama Juventus. Ex-gelandang Manchester United ini diperkirakan baru sembuh dan bisa kembali merumput pada bulan Januari nanti. Artinya Pogba akan melewatkan banyak laga termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps menyebut kalau dia nggak akan membawa Pogba. Menurut Deschamps, membawa pemain yang kurang fit adalah hal yang sia-sia. Hal ini tentu jadi pukulan bagi Pogba yang pernah membawa skuad Les Blues penjuara Piala Dunia tahun 2018. Norwich City cuma numpang lewat di Liga Primer musim 2021-2022. Skuad The Canaries yang dipromosi sebagai jawara Championship justru jadi bulan-bulanan. Di sepanjang musim Norwich cuma meraih 2 kemenangan dan finish di peringkat 20. Walaupun degradasi, Norwich bisa tersenyum karena mendapat hadiah lebih dari 100 juta pounds. The Canaries mendapat 79 juta pounds cuma dari hak siar pertandingan. Sementara untuk 21 juta pounds lainnya berasal dari hadiah Liga Primer. Berita selanjutnya ada Ben Foster yang baru pensiun memutuskan untuk beralih profesi menjadi YouTuber.
Beralih ke Perancis, ada pemain Olympic Lyon yakni Alexander Lacazette yang dikabarkan akan menjalani operasi pita suara. Ben Foster mengumumkan keputusannya untuk gantung sarung tangan. Sebelumnya Ben Foster yang berstatus bebas transfer ini sempat diminati oleh Newcastle United. Newcastle United berupaya merekrut Ben Foster sebagai pelapis Caldero. Tapi Ben Foster menolak tawaran tersebut dan memilih pensiun di umur 39 tahun. Berbeda dengan banyak pemain yang melanjutkan karir menjadi pelatih, Ben Foster justru fokus membangun channel YouTube-nya yang bernama The Cycling Geeky. Bomber baru Chelsea yakni Pierre-Emerick Aubameyang mengaku mengalami frustasi setelah ditinggal Thomas Tuchel. Sebelumnya keduanya bertemu saat masih membela Borussia Dortmund. Selain itu, keputusan Aubameyang untuk merapat ke Stamford Bridge juga bujukan dari Tuchel. Tuchel pun yakin kalau Aubameyang bakal langsung nyetel di skuad The Blues. Sayangnya Chelsea membuat keputusan mengejutkan dengan mendepak Aubameyang. Hasilnya reuni mereka gagal dan Aubameyang harus beradaptasi lagi. Alexander Lacazette melakukan wawancara dengan suara serak seusai laga kontra AS Monaco. Suara serak itu datang karena Lacazette memiliki polip pada pertumbuhan pita suaranya. Oleh sebab itu, dia pun dikabarkan akan menjalani operasi dalam waktu dekat. Sebelumnya Lacazette sendiri sudah mengalami masalah tenggorokan sejak awal musim. Namun mantan pemain Arsenal ini masih menunggu waktu yang tepat untuk menjalani operasi tersebut. Kepa Arrizabalaga berniat mengambil sisi positif dari keputusan Chelsea dalam mendepak Thomas Tuchel. Sebab pergantian pelatih ini bisa membuatnya kembali unjuk gigi. Dalam wawancaranya, Kepa menyebut kalau pada musim lalu dia sudah jarang dimainkan. Padahal penjaga gawang asal Spanyol ini merasa kalau dia tampil cukup bagus. Menutup wawancaranya, Kepa menyebut kalau sekarang dia punya kesempatan untuk tampil reguler. Di sisi lain, Kepa punya peluang mengingat Edouard Mendy sedang mengalami turun performa. Ribuan warga Inggris mengantri untuk melihat mendiang Ratu Elizabeth II untuk terakhir kalinya. David Beckham yang juga dilaporkan terlihat ikut mengantri untuk menyampaikan salam terakhir. Beckham bahkan rela mengantri selama 12 jam untuk memberikan penghormatan terakhir. Saat itu dia nggak kuasa menahan tangisnya. Sebelumnya Beckham mengklaim kalau dirinya selalu ingin bertemu dengan sang ratu di sepanjang karirnya. Selain itu dia merasa beruntung pernah membela timnas Inggris. Timnas Indonesia berhasil membantai Hong Kong di matchday kedua kualifikasi Piala Asia. Di kabar penutup guys, ada Luis Milla nih yang berhasil membawa Persib Bandung menang di 3 laga berturut-turut. Timnas Indonesia U20 kembali meraih kemenangan telak di matchday kedua kualifikasi Piala Asia. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda melibas Hong Kong dengan skor 1-5. 5 gol tersebut dicetak lewat Rabani Tasnim, Alfian Toniko, Zanadin Faris, serta Bres Marcelino Ferdinand. Sementara 1 gol dari Hong Kong dicetak melalui Cheng No-him. Hasil ini membuat Indonesia dan Vietnam memperoleh poin dan selisih gol yang sama. Keduanya akan bertarung di laga penentuan pada Minggu malam mendatang. Timnas Indonesia menjalani matchday kedua kualifikasi Piala Asia U20. Pada laga ini terdapat insiden menegangkan kepada kiper utama timnas yakni Cahya Supriyadi. Saat itu Cahya yang ingin menyelamatkan bola justru bertabrakan dengan bek timnas Indonesia yakni Rahmat Berry. Setelah itu Cahya langsung terkapar dan pingsan di atas lapangan. Cahya pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan serius. Sementara itu kabar terbaru menyebut kalau Cahya sudah sadar gak alami luka yang serius. Persib Bandung menjalani laga pekan ke-10 Liga 1 melawan Barito Putra. Bertanding di hadapan publik Gelora Bandung Lautan Api, skuad Maung Bandung menang dengan skor telak 5-2. 5 gol Persib dicetak oleh David Da Silva, Nick Wipers, Hen Herdiana, serta brace dari Ciro Alves. Sementara Barito cuma membalas 2 gol lewat Buyung Ismu dan Kahar Muzakar. Kemenangan ini pun menguatkan tanda kebangkitan bagi Persib Bandung. Di bawah kepelatihan Luis Milla, skuad Maung Bandung berhasil memenangkan 3 laga berturut-turut. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Faik Fikri nih. Katanya Maguire mungkin punya orang dalam. Iya guys, walaupun dia di MU dicadangkan, tapi tempatnya di timnas Inggris sudah aman. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.